Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Qatrun Nada Media, alhamdulillah masih diberikan istiqomah untuk melanjutkan program Sanubari Ramadan. Sebelum saya menjelaskan inti dari pembahasan kali ini, saya ingin sedikit mengulas tentang salam, basmalah, hamdalah, dan sholawat. Tentunya kita atau sebagian dari kita penasaran, mengapa sih setiap ceramah, memulai acara, memulai pelajaran kok selalu salam, basmalah, hamdalah, dan sholawat. Tentunya kita kupas satu persatu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya terkadang menjadi pendengar yang baik lebih sulit dibandingkan menjadi pembicara yang handal. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih masih setia dalam acara Sanubari Ramadan. Salam. Jadi begini, salam itu setidaknya ada dua pembahasan. Ibda'us salam sama raddus salam. Memulai salam sama menjawab salam. Hukum memulai salam itu sunnah. Ketika mau memulai acara atau mengakhiri acara, serta ketika datang dari perjalanan atau mau pergi menuju suatu tempat, itu sunnah. Kalau ibda'us salam atau memulai salam. Berbeda dengan raddus salam. Kalau menjawab salam itu malah hukumnya fardu kifayah. Kalau memang yang menjawab itu banyak orang, tidak sendiri. Satu orang menyampaikan salam dan banyak orang, maka banyak orang ini hukumnya fardu kifayah. Berbeda kasusnya kalau satu lawan satu. Ibda'us salam sunnah, menyampaikan salam sunnah, bagi yang menjawab jadi fardu ain baginya, wajib baginya. Karena dia sendiri, nggak ada orang lain. Cuma ini yang menarik, biasanya di kalangan milenial, karena nggak semua salam nanti hukumnya sunnah. Itu bisa haram, setidaknya makruh, ketika pelakunya ini pemuda atau pemudi. Satu lawan satu, man to man. Pemudinya satu, pemudanya satu. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu salam bisa makruh, bahkan haram. Biasa kan di jalan kadang itu ada cewek cakep, lagi duduk pemuda, assalamualaikum. Itu kan biasa kadang itu di jalan. Itu hati-hati. Kalau yang menyampaikan salam itu laki-laki, makruh baginya. Kalau satu-satu ya cewek sama cowok, sama-sama muda. Beda kalau nanti ceweknya udah tua, itu udah nini tuh nggak haram lagi, bisa sunnah baginya. Kalau tua udah nggak ada tempat yang menarik, maksudnya udah tua. Tapi kalau pemuda sama pemudi ini bisa makruh dan haram. Bagi yang pemuda itu makruh. Seorang laki-laki itu ketika sendiri mengucapkan pada perempuan muda sendiri itu makruh. Memulai salam juga menjawab salam. Kalau perempuan muda ini hukumnya malah haram baginya. Menyampaikan salam juga menjawab salam dari seorang pemuda itu haram bagi perempuan. Kok beda sih? Memang aturannya seperti itu. Cuma gini hikmahnya. Karena laki-laki itu lebih mengharapkan ucapan salam serta balasan salam dari perempuan. Oleh karena itu, perempuan muda itu ketika sendiri-sendiri, ya saya tegaskan, itu haram memulai salam dan menjawab salam. Jadi itu mengapa kok kita disunahkan mengucapkan salam. Cuma harus tahu tuh, biasanya milenial itu hati-hati. Selanjutnya basmalah. Ini menarik juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 kalimat isim di sana. Kata beliau, Imam Nawawi Banten, ulama Nusantara, ulama kita asli Indonesia itu menyampaikan dalam kitab beliau Maraqul Ubudiyah, beliau mengatakan
Dalam basmalah itu ada 4 kalimat isim, menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah pada umatnya, pada hambanya. Yang pertama, 4 kalimat itu sebagai pelindung, sebagai perisai makhluk dari godaan syaitan. Karena syaitan itu menyerang dari depan, belakang, kanan, kiri, dari 4 arah. Oleh karena itu Allah memberikan kita tameng atau perisai. Dan istimewa perisainya itu, pelindungnya itu, tidak harus kita bawa. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim, otomatis kita sudah punya pelindung. Coba kita bayangkan seandainya harus berbentuk perisai nyata. Ada 4 perisai. Kita pegang tangan kanan 1 perisai, tangan kiri 1 perisai. Berarti yang kedua kaki kita, kesulitan kita. Itu bentuk rahmat Allah. Kita dikasih perisai pelindung tanpa harus membawa. Cukup mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu 1. Kemudian dari 4 kalimat tadi juga beliau melanjutkan, ini bentuk rahmat Allah juga. Karena manusia itu tidak akan lepas dari maksiat dari salah satu 4 waktu. Ketika fisirri wal alaniya wal laili wan nahar. Manusia itu nggak akan lepas dari maksiat kalau nggak sendiri, Ramadan apalagi. Wah, sendiri nih. Ada air nggak? Minum. Atau ketika terang-terangan Ramadan misalnya, warteg nih, lagi buka nih misalnya. Atau ketika siang hari dan malam hari, gak akan lepas manusia itu melakukan maksiat dari 4 waktu ini. Oleh karena itu Allah menghadiahkan pada kita, hamba beliau, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai apa? Sebagai pelebur dosa kita di 4 waktu itu. Itu istimewanya. Selain nanti kalau kita bahas satu persatu, baknya itu apa? Bak misalnya birrullah, sinnya apa? Sadrullah misalnya. Namun sedikit untuk kesimpulan masalah hurufnya itu disampaikan dalam kitab Sawi itu, bahwasanya basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, setiap huruf dari basmalah itu mewakili Asmaul Husna, mewakili nama-nama Allah. Dari ba misalnya birrullah dan seterusnya itu mewakili nama-nama Allah. Ringkasnya, dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita itu sudah memuji Allah dengan nama-nama yang baik. Makanya selain yang sudah populer bahwasanya kullu amrin dzibalin la yabda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta abtar ajdama, seperti itu. Segala sesuatu yang punya nilai kebaikan, kata Rasulullah, kok tidak diawali dengan bismillah, maka sesuatu tersebut kurang. Ada yang kurang, buntung kalau hewan itu. Kita bayangin hewan itu kan kakinya 4, hilang 1. Jadi kurang sempurna. Atau kita beli kitab, ternyata halamannya ada yang robek. Itu kan tidak menarik. Jadi bismillah itu untuk menghindari hal tersebut, salah satunya. Kemudian hamdalah, alhamdulillah biasanya gitu. Jadi hamdalah itu ringkasnya al-wasfubil jamil, memberikan sifat yang sempurna kepada Allah. Alhamdulillah juga disunahkan. Dalam hadis tadi itu wafir riwayat itu kan bilhamdulillah. Makanya basmalah sama hamdalah ini sama-sama pembuka. Sama-sama pembuka. Kalau basmalah itu iftitahul hakiki, kalau hamdalah itu idofi. Untuk penjelasannya bagaimana? Silakan buka di kitab Mutawwalat, di kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya. Atau ya daftarkan putra-putri Anda ke Qatrun Nada, insya Allah banyak guru-guru yang bisa menjelaskan lebih mendalam lagi. Kemudian sholawat, masalah sholawat kita sering dan banyak sekali sekarang kita menemukan masalah pembahasan sholawat. Seperti telah yang disampaikan oleh guru-guru sebelum video ini kan sudah banyak membahas sholawat. Silakan antum putar lagi channel Qatrun Nada Media Santu Bayi Ramadan, banyak pembahasan sholawat. Namun saya juga ingin menambahkan, tapi ini tentang keistimewaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu manusia yang sangat istimewa. Beliau dikatakan itu lam yahtalim qattullaha mutlaqun abada ila akhirih. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mimpi basah.
Kalau kita kan kadang mengharap, apalagi yang jomblo-jomblo itu, biasanya ngarepin mimpi basah terus. Kalau Rasulullah itu nggak pernah mimpi basah. Dan beliau tidak pernah menguap. Nah, kalau kita kan dikit-dikit nguap. Dan nguap itu menular kalau bagi kita. Kita lihat sampai kita nguap, wah, kita pengen nguap, lihat orang lain nguap, akhirnya kita ikut-ikutan. Ada adabnya dalam menguap itu. Kalau nguap tuh kita ya, kalau Rasulullah nggak pernah nguap sama sekali. Ini posisi tangan tuh di menolak, karena menguap itu dari setan. Jadi kita harus ada isyarat menolak nguap. Ditolak, posisinya gini. Jangan malah dimasukin. Salah itu. Kemudian Rasulullah itu juga bisa menundukkan hewan-hewan. Lalat itu nggak bisa, nggak pernah menempel pada Rasulullah. Kalau kita kan lalat, kecoa, tikus, kobra mungkin juga menyerang kita kan. Kalau Rasulullah juga Rasulullah itu tidak punya bayangan beliau, karena beliau itu adalah sinar kan gitu ya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur kan gitu, beliau itu kan cahaya, sehingga cahaya matahari itu nggak bisa mengalahkan cahaya Rasulullah. Jadi nggak ada bayangannya. Beliau, pandangan beliau itu arah depan sama belakang sama. Makanya beliau tuh tahu ketika jamaah sama sahabat yang gurau, lagi viral misalnya kayak sekarang ini terawih, ini sujudnya lagi sujud freestyle itu. Kalau Rasulullah itu bisa tahu depan sama belakang beliau. Istimewanya Rasulullah. Kemudian pundak beliau itu selalu lebih tinggi ketika bersama orang lain. Ketika orangnya tinggi banget, Rasulullah masih di atas beliau, orang tersebut. Ketika pendek juga seperti tersebut. Itu istimewanya Rasul. Dan banyak lagi bisa antum cari di Mutawalat juga. Atau datang ke sinilah, ngaji di pondok sini, insya Allah banyak yang akan menyampaikan. Juga kata beliau kan disampaikan tuh, keringat beliau itu wanginya mengalahkan semua parfum yang ada di dunia ini. Bahkan salah satu Ummul Mukminin itu kan, ketika beliau tertidur terkena sinar matahari sehingga beliau mengucurkan keringatnya ditampung. Saking begitu wanginya, aromanya Rasulullah. Dan banyak keistimewaan Rasulullah. Ini salam, basmalah, hamdalah, dan sholawat. Kita masuk inti nih, serius nih sekarang ini. Para pemirsa Qotun Nada Media, kita bahas masalah Ramadan, nuansanya masih Ramadan. Alhamdulillah ini kita sudah hampir setengah perjalanan. Banyak dah motivasi tentang bagaimana kita menjalani ibadah Ramadan. Jangan sampai kita itu kayak orang yang pengen makan sate keliling tuh. Ada orang pengen banget, atau ibu-ibu lagi ngidem anaknya itu pengen makan sate, ditungguin mulai pagi, duhur, sampai asar. Ternyata datangnya malam. Ketika satenya datang di depan rumah, malah dicuekin. Nggak beli, nggak mesen, akhirnya dia cuma dapat aroma sate. Kan kayak gitu. Kadang kita orang-orang tuh nunggu Ramadan itu, Allahumma baik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Harapannya kan gitu, nunggu mulai Rajab, Sya'ban, sampai diharapkan sampai ke Ramadan. Tapi hasilnya zong. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu beliau mengatakan, Ustaz Ali itu kan sangat menarik itu. Pembahasan tentang gawang yang tinggal dibobol tapi nggak sampai kebobolan itu kan luar biasa. Namun selain motivasi tentang ibadah di bulan Ramadan, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya dalam masalah ibadah itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Kita harus tahu, kita harus pelajari bahwasanya dalam menuju ibadah yang benar-benar ikhlas itu ada proses yang panjang. Entah itu puasa Ramadan atau selainnya. Semua ibadah kepada Allah itu pasti ada halangan. Kayak game itu pasti ada level 1, 2, 3 sampai nanti kita bisa finish misalnya. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan beliau Imam Al-Ghazali, karangan terakhir beliau juga menyampaikan dalam karangannya itu metode-metode bagaimana kita bisa beribadah dengan baik. Bagaimana salah satunya harus tahu halangan-halangan yang ada ketika kita hendak beribadah. Memang di Ramadan ini para pemirsa, setan itu kita yakin dibelenggu, di penjara, nggak bisa menggoda kita. Namun jangan lupa musuh kita tidak hanya setan. Beliau Hujatul Islam. Hujatul Islam ini
julukan. Kalau di sini profesor mungkin harus proses yang panjang. Tapi kalau Hujatul Islam itu orang yang salah satu orang yang paling banyak hafal hadis. Gak cuma hafal, menguasai ilmu hadis, matanya, rijalul hadisnya, asbabul wurud dan selainnya. Beliau itu paling banyak. Sehingga seandainya ada orang minta fatwa ke beliau tentang hadis, sangat mudah beliau. Ini makanya beliau itu luar biasa, Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu penghalang dalam beribadah ini yang harus kita ketahui, salah satunya adalah ada 4 awal-awal ini. Pertama syaitan, nafsu, dunia, sama makhluk. Ini adalah penghalang kita ketika hendak beribadah. Misalnya di Ramadan setan nggak ada, masih tinggal 3 nih. Makhluk, dunia, sama nafsu. Makhluk mungkin kita bisa sembunyi dari kamar 1 bulan nggak pernah keluar, terhindar dari makhluk. Kemudian dunia, udah kita untuk Ramadan nggak kerja dah misalnya, nggak mikirin dunia, mungkin masih bisa. Nafsu, nah ini yang berat, paling berat itu menghadapi nafsu. Cara menghadapi keempatnya ini, kalau kita melawan syaitan berarti kita muharabah, berperang, pasti syaitan kalah. Kalau untuk mengalahkan dunia, kita harus tajarrud, mengkosongkan hati kita dari hubbud dunia. Nggak harus, bukan berarti nggak mau dunia, butuh dunia, tapi kita harus kosongkan hati kita dari dunia, hubbud dunia. Tajarrud namanya. Kalau untuk manusia, makhluk, kita harus tafarrud, cuek sama makhluk itu harus cuek. Tetap kita harus hidup sosial, tapi harus cuek. Kalau nafsu, ini yang paling berat, kita harus butuh proses yang panjang untuk mengalahkan nafsu. Gak bisa sekali kita mengalahkan nafsu, gak bisa. Harus bisa dikendalikan. Misalnya proses mengalahkan keempatnya itu pasti ada rintangannya juga. Ada 4 lagi nanti dari 4 rintangan tadi. Kalau kita udah bisa mulai menghadapinya, muncul rintangan baru. Yang pertama khawatir rizki. Kemudian khotor, kecemasan akan muncul. Kemudian akan diserang berbagai macam masalah kehidupan. Kemudian juga akan ragu-ragu dengan qada Allah, dibingungkan dengan qada Allah. Itu nanti kalau kita udah lewati 4 tadi, akan masuk 4 fase berikutnya. Hadapin juga cara menghadapi masalah rizki, kita harus tawakal. Tawakal itu yakin sama Allah. Untuk masalah rizki itu pasti Allah yang jamin. Kemudian untuk masalah khotor, kecemasan, kita harus tafwid, kita pasrahkan sama Allah. Kemudian masalah masoib, kesulitan hidup, serangan dari musuh misalnya, itu harus kita hadapi dengan sabar. Dan yang terakhir adalah apa tadi itu? Qada. Masalah qada Allah kan, takdir Allah kadang menyenangkan, kadang tidak sesuai dengan harapan. Kita harus ridho, itu menghadapinya. Ketika seperti itu, muncul lagi godaan, kita akan malas. Ketika mau ibadah diserang itu, akhirnya kita semangatnya kendor. Butuh lagi penguat motivasi, yaitu roja sama khauf. Roja itu harapan, tidak pernah putus harapan kepada Allah, selalu berpikir baik, pasti akan mendapatkan pahala, balasan di surga nanti. Juga butuh khauf, agar hati-hati. Itu mulailah kita akan memasuki ibadah yang baik, ada roja, ada khauf. Setelah kita bisa melampaui ibadah dengan penuh roja, penuh khauf, akan ada masalah baru lagi, yaitu penyakit hati, riya. Seperti kata pepatah, air beriak tanda tak dalam. Kok masih riak, berarti ilmunya kurang dalam, misalnya. Bukan seperti itu. Jadi godanya gitu. Penyakit hati, riya, ujub, itu akan muncul. Harus kita lawan riya, ujub. Iya, dengan kebalikan riya. Berarti riya itu ibadah karena selain Allah. Berarti kita lawan dengan ibadah karena Allah Ta'ala. Ujub itu membanggakan, ta'ajub, merasa hebat dengan ibadahnya. Kita balik, bahwasanya ibadah kita belum diterima sama Allah. Seperti itu terus sampai nanti kita akan melewati fase tersebut, baru kita akan murni ibadahnya karena Allah. Terus kita masuk level yang berikutnya, yaitu kita harus syukur dan banyak memuji Allah, sehingga kita benar-benar jadi ibadah yang ikhlas kepada Allah. Nah itulah, kita harus tahu bagaimana begitu beratnya proses dalam menuju ibadah yang luar biasa kepada Allah. Harus tahu, sehingga Ramadan kita, puasa kita, semua ibadah kita bisa benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan hal tersebut.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.